Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, hari ini kami adalah Rifa, Rija dan Iva. Kami adalah host Cerpen, cerita pendidikan Smart School, di mana kita bisa berbagi, berkolaborasi, dan insya Allah bermakna. Ya, bermakna, Bu. Oke. Ya, berkah dan bermakna. Baik, sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah agar Allah meridhoi pertemuan kita kali ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Bu Ipa, alhamdulillah ya, kita hari ini bahagia sekali nih, kita kedatangan tamu dari SD Smart School. Kelas berapa tuh, Pak? Oh, alhamdulillah hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Ini kelas 6 dan kelas 4. Tapi kita satu-satu dulu ya, Bu ya. Wah, kita panggil mungkin kelas berapa? Kelas 6. Okay. Karena kalau 64 itu angkot jadi ya. Oh iya, baik. Jadi ya, kita sambut dulu kelas 6 ya. Silahkan masuk ke kelas 6. Oke, silakan kelas 6. Oke, Bu Ipa. Mungkin teman-teman di rumah penasaran ini, siapa sih yang duduk di sofa ini gitu. Mau dimulai dari mana dulu, Pak? Dari kita kenalkan dulu nih kan. Iya, dari bapak gurunya dulu, dari anak-anaknya dulu, atau dari nol nih kayak di pembensin ya. Jadi mau dimulai dari mana dulu? Ya. Kita kira bapak gurunya dulu deh. Silakan. Oke, bapak gurunya dulu ya. Perkenalkan diri dulu. Ya. Terima kasih Pak Riza, Bu Iva. Ya. Perkenalkan saya Ahmad Ardiansyah, biasanya dipanggil Pak Ahmad, Bu Iva, Pak Riza. Ya. Saya dari SD Smart School dan alhamdulillah di samping sebelah kanan saya ini ada anak-anak kelas 6 yang akan berbagi terkait dengan kegiatan yang sudah mereka lakukan di Smart School ini. Baik. Oke. Ya, oke. Gimana nih? Ada yang mau dikenalin murid yang mana dulu nih? Yang mana dulu nih? Oke. Ayo, jangan tunjuk-tunjukkan. Ayo. Halo, aku Kinan. Halo Kinan. Halo Kinan, assalamualaikum. Halo, saya Yasmina. Halo Assalamualaikum Yasmina. Halo, nama saya Ara. Waalaikumsalam Ara. Kembali Bu Ara? Enggak. Lanjut. Oke. Sebelum lebih jauh kita mengetahui praktik baik kelas 6 nih selama satu semester ini, kita lihat terlebih dahulu tayangan di layar kita supaya kita bisa lebih mengenal lebih jauh ya. Iya, berarti ini tentang proses praktik baik yang sudah dilakukan ya, Pak? Benar sekali. Ayo kita tonton dulu tayangannya ya, check it out. Oh, ya. Masya Allah banget ya. Ternyata kegiatannya kayaknya seru banget gitu. Jadi mungkin kita bisa berbincang lebih dalam ya mengenai praktik baik yang dilakukan. Gimana nih? Udah siap? Mau ngapain emang ya? Oke, tadi kan udah dikasih tahu ya videonya, terus foto-foto kegiatan praktik baiknya, kayaknya seru banget. Kira-kira bisa dijelasin lagi nggak sih nama proyeknya apa sih? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya, Miss. Jadi proyek kami dan teman-teman kelas 6 semua adalah proyek community service untuk sekolah Adiwiyata Mandiri. Oke, Adiwiyata Mandiri. Ya. Nah, itu bisa jelaskan nggak ke kita semua ini sih? Adiwiyata Mandiri itu maksudnya bagaimana sih? Ya, jadi sekolah Adiwiyata Mandiri adalah sekolah yang berbasis ramah lingkungan. Baik, sekolah yang berbasis ramah lingkungan. Wah. Penasaran nih proses seperti apa sih untuk sekolah Adiwiyata yang ramah lingkungan ini, sekolah berbasis yang ramah lingkungan.
mungkin kita bertanya ke Pak Gurunya dulu deh. Ya. Gimana sih Bapak Guru nih, Pak Ahmad ya? Betul, Pak Ahmad. Bagaimana sih merancang ini semua agar anak bisa menjalankan proyek ini? Iya, sebelumnya terima kasih. Jadi memang kita berangkat dari karakter dulu yang akan dibangun di kelas 6 itu. Karakter yang dibangun kami di kelas 6 ini adalah kepemimpinan dan kepersahajaan. Mulai dari situ kami tim guru kelas 6 mencoba merancang sebuah atau kegiatan atau aktivitas apa yang bisa memfasilitasi kepemimpinan mereka. Memang di awal waktu itu kita akan ada community service tapi di luar, seperti itu. Mereka tahun-tahun yang lalu memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu pelayanan yang berupa mengajar mengaji, terus membuat tentang edukasi pandemi COVID yang tempo lalu masih dan sampai saat ini masih COVID juga kan. Nah untuk tahun ini kami dibantu oleh Litbang Smart School itu merancang sebuah community service tapi ditempatkan atau dilokasikan di sekolah saja. Maka dari hasil diskusi itu timbul yang namanya sekolah Hadiwiyata Mandiri. Nah, untuk menentukan indikatornya itu cukup panjang. Wow. Panjang sekali gitu ya. Sampai mereka nanti akan jadi seperti apanya dan akan menampilkan produknya juga pastinya. Itu kami melewati berbagai macam riset. Salah satunya kami studi banding ke sekolah-sekolah yang pernah mendapatkan penghargaan sekolah Hadiwiyata. Ada 2 sekolah kami Pak di daerah. Berarti teman-teman kelas 6 ini studi banding ke sekolah yang mendapatkan Hadiwiyata gitu. Gurunya Pak. Gurunya. Gurunya studi banding dulu. Betul, gurunya studi banding untuk melihat dulu nih indikator apa sih yang bisa kita terapkan di sekolah untuk merancang sekolah Hadiwiyata gitu. Sekolah Hadiwiyata merupakan fasilitas saja untuk mereka merancang proyek community service-nya. Dan sekolah Hadiwiyata itu kan terbit tuh indikator-indikatornya gitu. Apa dan sebagainya, nanti kawan-kawan dari tim kelas 6 yang akan coba membantu menjelaskan. Ternyata kegiatan gurunya juga banyak ya. Nggak cuma muridnya aja. Terus kalau kalian sendiri sudah melakukan apa aja gitu? Kalau tadi gurunya studi banding nih ke sekolah, terus kalau kelas 6-nya ngapain? Boleh nggak dijelasin lagi? Gimana? Apa sih sebelum ini Bapak Ibu gurunya studi banding nih dengan sekolah yang Hadiwiyata. Nah, kalian persiapannya setelah Bapak Ibu gurunya pulang dari studi banding, kan dikasih apa sama Bapak Ibu gurunya? Dikasih apa? Jadi di kelas 6 itu pertama-tama itu kita melakukan observasi lingkungan sekolah. Di smart school? Iya. Terus kedua kita memilih proposal. Membuat proposal. Membuat proposal. Sebelumnya kita merumuskan masalahnya dulu. Jadi observasi, rumuskan masalahnya. Kemudian baru membuat slide proposal. Baru membuat proposalnya. Oke. Terus kalau selama observasi, rumusin masalah, buat proposal, ada nggak sih sampai jadi, ada nggak pengalaman unik, pengalaman menarik yang kalian dapetin gitu, yang sampai sekarang nggak bisa dilupain? Boleh ceritakan nggak kita? Boleh diceritain nggak? Ada nggak? Ada nggak? Coba Yasmina yang pengalaman menarik pun coba itu. Boleh. Nampaknya sudah ada diskusi. Gimana? Pengalaman saya yang sudah saya kerjain dari community service itu karena saya sendiri ekoprint gitu ya Pak. Hal menarik yang sudah saya lakuin itu ada di pembuatannya. Pembuatannya menurut saya itu seru, sama teman-teman yang lainnya juga gitu. Jadi lupa nanti kawan-kawan semua ini setelah kami
Iya, iya. Nah, membuat perumusannya itu. Benar. Nah, dan ternyata mereka selepas mereka mengobservasi, melihat ada masalah yang masalah atau hal yang kurang lah untuk indikator sekolah adiwiyata, ternyata beragam sekali ide-ide yang mereka munculkan. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok-kelompok itu ada yang namanya kelompok eco-printing, Pak. Nah, ada yang terus ada kelompok hidroponik, ada juga pembuatan teh herbal. Itu masuk ke dalam indikator pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Smart School. Beri tepuk tangan dong. Luar biasa Pak Ahmad ini. Bukan anak muridnya ya, kami cuman kasih pemantik. Iya, karena tadi Bu Ipa tadi kan pengen tahu nih, sebelum direncana semua sampai jadi produknya gitu, kira-kira ada kejadian-kejadian unik yang kalian temukan enggak gitu sampai memutuskan, oh kelompok kami harus hidroponik, kelompok kami harus eco-print, kelompok kami nggak ada nggak yang seperti itu gitu, kita kan unik seperti itu. Itu maksudnya. Mungkin dia di kelompoknya sebelum gimana sih proses merumuskan kami akan eco-print, kami akan hidroponik gitu. Itu cara menentuinya gimana sih di kelompok? Cara menentuinya itu pertama kita dari observasi dulu nih. Oke. Nah, karena setelah dilihat observasinya ada rangkaian pipa hidroponik yang tidak dipakai. Kemudian kita langsung muncul ide untuk pakai hidroponik tersebut. Oke. Jadi memanfaatkan yang sudah ada di sekolah gitu ya dalam hidroponik. Oke, baik. Nah, kalau Ara gimana itu teman kelompoknya? Atau jangan-jangan satu kelompok yang sama nih, beda? Oh, beda. Gimana, Ra? Jadi pertama kali itu kita kan observasi lingkungan sekolah nih. Okay. Nah, kelompok kami menemukan daun ketapang yang jatuh-jatuh berhamburan. Wow. Nah, kami muncul ide untuk membuat teh dari itu, tapi sebelum membuatnya kami mulai searching dulu di Google apakah bisa diolah. Kalau ini ya, Eco-print. Gina dia yang mana? Kira eco-print ya? Oke, gimana? Sebelum menentukan eco-print gitu. Sebelumnya kan saya melakukan observasi terlebih dahulu buat ngeliat apa sih yang kurang di sekolah ini gitu kan. Terus kita ngeliat ada daun sukun yang jatuh-jatuhan. Terus kira-kira bisa kita apain. Terus akhirnya kita memutuskan buat eco-print. Ya. Oke, ini baru kulitnya aja nih. Kita akan melihat tayangannya lagi nih sepertinya. Ya, ada. Gimana? Iya, Ada tayangannya ya. Oke, coba Untuk melihat bagaimana proses pengerjaannya. Tadi kita sudah dapat cerita bagaimana merencanakannya. Jadi sekarang proses pengerjaannya. Berarti bisa kita lihat sekarang. Check it out. Nah, ini sudah terlihat nih tayangannya nih. Ini hidroponik ya? Project Nutrition Film Hidroponik. Oh, ini pentingnya siapa nih? Saya. Oh, Yasmina. Ayo, boleh dijelasin Yasmina. Jadi di slide ini Oke. sebelum kita mendapatkan rangkaian pipa hidroponik dari Miss Hati. Miss Hati adalah wali kelas 6. Nah, sebelum merangkai, kita mencari referensi dulu bagaimana cara merangkai pipa hidroponik. Setelah itu, kita baru merangkai pipa hidroponiknya. Oh, berarti kalian tuh dari nol banget ya sampai hidroponik ya? Oh. Setelah itu udah dirangkai di kelas, berarti udah tahu nih rangkaiannya. Jadi kita langsung pindahkan di tempat yang pengen kita pakai untuk rangkai hidroponik. Baik. Oke. Kalau di slide berikutnya bagaimana? Kalau di set sini Ya. kita lagi menyemai, Oh, pembibitan. Ya. Ya. Oke. Yang kan juga semai pembibitan. Ada benih selada merah Oh, selada merah. dan siri gading, tapi siri gadingnya sudah jadi batang gitu. Oh, Jadi tinggal nunggu akarnya tumbuh. Baik. Nah, ini pas saat kita pembibitan juga setelah itu karena tanamannya sudah kita pindahin ke net pot, kita tinggal mengecek pertumbuhan tanaman dan mengecek ppm larutan nutrisi. Oke. Jadi cara kalian untuk merawatnya gimana tuh? Cara untuk merawatnya kita tinggal menyesuaikan ppm larutan nutrisinya. Oh. Boleh tahu nggak berapa angkanya? Tadinya penasaran nih angkanya berapa? Untuk angkanya, jadi
volume box kita itu 40 liter. Oke. Jadi larutan A-nya Mhm. 200 ml dan larutan B-nya 200 ml. Oke, nah ini pakai AB mix ya? Iya, pakai Oke. AB mix, pakai bubuk AB mix. Nah itu pupuk AB mixnya sendiri diukur nggak untuk berapa ppm-nya yang di dalam supaya Tidak optimal? Oh, tidak perlu. Bisa udah dicampurin aja. Oke. Oke, baik. Kalau ini kita lagi sedang mengurus Oh, merawatnya. mengurus dan dirawat. Iya. Masya Allah. Bergantian atau gimana? Ada jadwal piketnya? Untuk jadwalnya sih kita bareng-bareng aja. Oh, Jadi 2 bareng-bareng. hari sekali kita. 2 hari sekali dicek. Nah, pas 2 hari sekali kita cek, ternyata Mhm. ada banyak tanaman yang layu seperti seri gading sama selada merah. Nah, yang pertama faktornya mereka layu itu karena kurang sinar mataharinya. Di situ tempatnya kurang. Kemudian juga sirkulasi airnya tidak lancar. Jadi kita ada tambal-tambalan dikit jadi biar bisa airnya lancar gitu. Yang layu itu diganti nggak? Yang layu Yang layu kita ganti. diganti jadi yang bibit baru lagi. Nah, Masya Allah. Nanti kalau dijadi kan gede banget ya. Itu mau diapain tuh? Nah, setelah udah jadi kita untuk selada merahnya kita serahin aja ke sekolah. Kalau yang seri gading buat hiasan saja. Setelah itu karena tanamannya tidak tumbuh subur dengan maksimal, jadi kita langsung berdiskusi di mana tempat yang terkena sinar matahari. Nah, ternyata tempat yang terkena sinar matahari itu ada di depan kelas 6B di sebelah lobi. Nah, terus itu kita bareng-bareng mindahin rangkaian pipa hidroponiknya. Setelah itu kita rangkai lagi. Nah, kan udah kita lihat lagi sirkulasi airnya, ternyata masih belum lancar karena waktunya udah mepet. Jadi kita langsung gimana nih ini hidroponiknya, rangkaian pipa hidroponiknya sama sirkulasi airnya belum lancar. Jadi saya usulin menggunakan rangkaian pipa milik saya. Gitu. Kemudian jadi saat hari Minggu kita langsung semua datang ke sekolah untuk merakit bareng-bareng rangkaian pipa hidroponik. Nah, ini pertanyaannya nih. Ini berapa lama sih proyek ini berlangsung dari perencanaan sampai saat ini deh? Mungkin berapa lama itu? Sekitar 1 bulan. 1 bulanan. Wow. Itu hasilnya gimana seri gadingnya? Apakah sudah tumbuh akarnya atau? Seri gading udah ada yang tumbuh akarnya dan selada merahnya daunnya udah agak besar gitu. Wah, banyak juga ya ada tantangannya, sinar matanya kurang, dipindahin bareng-bareng. Jadi mereka pemburu sinar matahari. Iya. Pemburu sinar matahari. Iya. Menarik. Ini tanaman hidroponik. Berarti Nah, ya, ini berarti nanti selada merahnya mau diapain nih? Mau dibiarin aja? Ya nanti dipanen terus diserahin ke sekolah. Oke. Misalnya diapain? Ya terserah sekolah. Oke. Kalau yang seri gading? Kalau Berarti yang seri gading buat hiasan. buat hiasan ya. Itu makin banyak dong. Kalau tanaman di sekolah ya beragam ya. Oke, baik. Menarik ini. Ini baru 1. Baru 1, ada 3 ya? Ada 3. 3. 2 lagi. Kita tanya Bapak gurunya dulu deh. Oke. Nah, Bapak guru. Ya. Nah, ini Pak Ahmad nih. Saya ingin tahu. Tadi kan anak-anak menemui kesulitan. Ini Bapak gurunya hanya apa sih? Dalam kesulitan anak-anak apa ngeliatin aja gitu. Terus membiarkan atau gimana? Boleh diceritakan dari Oke, terima kasih. Jadi memang ini sebagian kecil dari kelompok yang bisa dibawa pada podcast kita. Oh, Kita emang ada berapa kelompok Pak? kalau di total itu ada 12 kelompok. 12 kelompok. Masya Allah. Ada 12 kelompok. Namun kita mengkategorikan menjadi 4 aktivitas besar. 4 aktivitas besar. Ada yang tanaman-tanaman. Oke. Itu aquaponik juga ada, hidroponik ada 2 kelompok, terus sama vertical garden. Oke. Itu kelompok 1. Yang kelompok berikutnya itu ada pemanfaatan sumber daya alam. Di Smart School itu ada pembuatan teh-tehan, teh herbal,
terus ada kompos itu juga ada. Terus ada juga pemanfaatan sumber daya alamnya menggunakan eco-printing. Mantap. Nanti teman-teman di sini sudah menyiapkan produk yang mereka sudah bawa sebelumnya. Gimana? Penasaran kan? Wipo penasaran yang mana nih? Mau yang mana? Semuanya sih. Kalau bisa dibawa pulang semuanya juga. Oh, Gimana? dibawa pulang. Oke, berikutnya apa nih? Apa? Teh atau bagaimana coba? Dulu, oke. Oke, gimana? Teh ya? Ya. Nah, proyek teh herbal. Ini siapa nih? Ya. Oke, Ara. Boleh dijelasin, Ara. Silakan, Ara. Jadi di ini yang kelompok saya melakukan pembuatan teh. Jadi kita tuh kumpul bareng-bareng di suatu rumah teman saya, di rumah Atila untuk lanjut buat teh karena kepepet tuh biasanya. Karena jatakan deadline-nya kapan? Oke, ini deadline berarti ya. Deadline-nya. Oh, belum. Bentar sebelum jelasin lebih jauh. Berarti kalian udah nyusun ini ya, lini waktunya ya? Sudah. Oh. Yang Oke, dengan timeline-nya sudah ada ya. Iya. Oke. Penting itu. Tadi Pak Ridha kan tanya di awal kan, gimana sih perencanaannya? Oh, oke. Timeline ya, berarti ada di timeline. Terus gimana? Nah, kedua kelompok kami itu mulai memasang stiker yang sudah di print dan juga sudah dibuat oleh kelompok kami. Nah, terus kami tampilkan satu-satu dan sudah jadi produknya. Oh, seperti itu. Wow. Ini boleh dipegang? Ya, boleh. Boleh dibawa pulang? Pulang nanti dulu. Nanti dulu. Oke, baik. Ini teh apa nih? Boleh diceritain? Iya. Ya, jadi ini ada teh ketapang. Oh, teh ketapang. Oh, Teh ketapang ya. Oh, ini ada manfaatnya juga ya? Ya, ada. Ada manfaatnya dan cara membuatnya. Iya. Oke. Nah, penasaran nih Pak Ridha. Gimana sih prosesnya? Daun ketapang, daunnya itu kan? Iya, ada. Oh, daun ketapang sampai jadi ini serbuk ya, bukan? Iya, itu sih. Serbuk sampai kemudian ke kantong tehnya. Gimana prosesnya? Nah, Boleh jadi- diceritain? Iya. Jadi kelompok saya itu pertama nyari daun yang sudah berguguran. Oh, daun berguguran. Berguguran di jalan. Ini daun bergugurannya di mana nih? Di lapangan sekolah. Di sekolah. Oh, jadi sekolah punya pohon ketapang. Iya. Siap, ya. Terus kedua kita ngambil satu-satu dikumpulin lalu kita cuci. Cuci. Terus kita keringkan dulu sampai benar-benar kering. Terus kita blender. Di blender? Di blender biar jadi halus. Tunggu dulu sebentar, sebelum lanjut. Itu kering, Iya, kering. kan ini musim hujan ini. Gimana meyakinkan bahwa itu benar-benar kering lagi gimana? Apakah dengan kadar air sekian atau bagaimana? Bisa diceritakan. Jadi cara keringnya itu kita jemur di dalam ruangan atau enggak di luar ruangan. Oh, ada waktunya nggak tuh yang berguguran itu? Enggak, cuma kalau udah kering aja baru gitu ya. Oh, kemudian di blender tadi ya. Iya, Berarti kerenginnya pakai sinar matahari langsung? iya, Itu kalau pakai oven bisa? bisa. Oh. Dan memang ada beberapa kelompok yang ikut ke dalam teh ini. Ini ada satu teh ketapang, ada juga teh sukun, teh daun sukun. Oh, tuh deh. Ya, Ketapang, teh daun sukun. sukun, Oh. teh daun ketapang yang memang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Smart School. Oke. Kebetulan di Smart School, alhamdulillah ada 2 pohon besar ketapang dan sukun juga ada. Jadi ada yang dikeringkan menggunakan sinar matahari dan juga yang dikeringkan menggunakan Oven. Oh, baik. Nah, di kelompok Ara sendiri ada kesulitan nggak membuat itunya? Ada. Ada, boleh Jadi diceritain. di kelompok kami itu suka main-main. Oh, Kesulitannya suka oh, main-main. suka main-main. Laki-laki ada berapa sih satu kelompok? Oh, 3. Iya. Nah, ini ya putrinya 2. Oh iya. Pantas jadi ya. ketawa gua. Baik. Alhamdulillah. Terus gimana biar mereka nggak banyak main? Ya dinasehati terlebih dahulu. Oh. Terus ayo semangat, kita proyeknya dikit lagi udah mau selesai. Wah. Udah deadline. Berarti kalian keren dong berarti. Selain membuat teh, berarti menjadi motivator dong. Ayo dah. Mengingat. Mengingat. Oke, baik. Ini teh
Herbal. Herbal. Apa? Teh herbal namanya. Teh ketapang. Teh ketapang. Apa produkmu apa itu ya? Teh ketapang sehat. Oh, Teh ketapang sehat sejahtera. Terus ini teh ini cuma dibuat aja gitu? Atau Iya, gimana? dibuat. Setelah itu apa? Maksud Dijual, Parija apakah diperkenalkan atau Ada dijual atau observasi bagaimana? enggak? Ini setelah jadi ini Demonstrasinya enggak ke adik-adik. gimana? Ada, jadi dari buat tuh kita melakukan presentasi kepada adik kelas untuk tahu manfaat daun ketapang dan juga cara membuatnya. Edukasi. Oke. Kasih. Dijual juga nggak? Oh, enggak. Next bisa di expo ya. Di expo. Oke, siap di expo. Wah, kalau dilihat di layar ini menarik banget ini, Mbak. Ini antusias adik-adik kelasnya ketika kalian mengedukasi itu banyak yang bertanya ya. Iya, Oh, banyak. oke. Itu gimana bagi tugasnya tuh? Menjawab siapa? Ya kalau bagi tugasnya sih sebenarnya nggak ada, jadi langsung yang mau jawab duluan silakan. Oh, baik. Berarti semua pelapor ini tahu lah cara membuat pembuatan dari daun teh ketapang ini. Baik, baik. Menarik nih Bu. Selain memberi informasi juga inisiatif juga ya Iya. ternyata. Siap. Nih, Pak Ahmad gimana nih anak-anaknya yang katanya suka main, Pak Ahmad apain? Dia main. Ya, jadi dalam prosesnya mereka menjalankan community service-nya itu kami wali kelas itu ada 4 wali kelas itu mengadakan sesi bimbingan. Satu pekan itu ada 2 kali kami jadwalkan di hari Selasa. bimbingan ya. Bimbingannya di hari Selasa dan di hari Jumat seperti itu. Jadi untuk mereka juga kami lengkapi dengan jurnal harian community service tuh. Oke. Mereka mencatat setiap kejadian atau setiap aktivitas yang mereka laksanakan bersama dengan kelompoknya dan mereka tuliskan. Pun ketika mereka datang ke pembimbingnya ada jurnal bimbingannya juga. Seperti itu. Ini kalau saya bimbingnya pas skripsi aja. Ini udah mulai dari SD ya. Iya, itu udah ada bimbingannya. Udah ada bimbingannya. Iya, jurnal kegiatannya juga ya. Iya. Dan menariknya lagi di semester 2 insya Allah kita akan buat karya tulis. Oh, insya Allah. Nah, penasaran nggak nih satu lagi? Iya, saya nih. Tadi mata saya kesini sih. Oh, Iya. ini agak-agak gimana gitu ya? Agak-agak ibu-ibu Oke. ya. Project EcoPrint. Nah, ini siapa yang mau jelaskan ini? Kinan ya? Iya, Nah, boleh. silakan Kinan. Nah, di slide ini Hmm. saya dan teman-teman kita melakukan diskusi terlebih dahulu buat gimana sih pembuatan yang baiknya, pembuatan yang kira-kira akan berhasil gitu kan untuk produk depannya. Terus di sini yang yang pakai baju oranye itu diskusi yang paling baik menurut saya. Wow, berkesan gitu ya. Berarti semuanya diskusi. Yang semua anggotanya memberikan opini mereka, pendapat-pendapat mereka, nggak banyak main-mainnya gitu. Terus untuk yang pakai baju biru itu pas pertama kali saya melakukan EcoPrint-nya, pertama kali pembuatannya gitu. Kalau boleh tahu ini EcoPrint-nya dengan metode apa gitu? Metode pounding yang Oh, dikatakan. Ponding. Iya. Ponding dikatakan. Oke, baik. Pakai daun apa tadi namanya? Ke daun sukun. Daun suku. Dia harus kering dulu kah apa harus basah kah apa gimana? Untuk daunnya itu dia nggak boleh terlalu kering tapi nggak boleh terlalu basah juga. Oke. Ada yang berwarna juga loh. Lihat Oh, iya. yang ini. Nah, Ini percobaan yang keberapa ini? Itu lumayan. Oh, lumayan. Ini untuk pembuatan untuk sampai seperti ini berapa lama sih? Itu sejam. 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 Kalau nggak berhasil dia nggak nyetak begini ya? Susah. Susah. Tapi pernah nggak berhasil? Nah, Pernah. Berarti nggak berbentuk ya? iya. Terus bisa sampai berhasil tuh nyoba berapa kali tuh? Itu coba berkali-kali sih. Berkali-kali. Ini kalau dicuci bagaimana? Luntur kah atau Ini cuci agak pudar sedikit. pudar sedikit? Ini kalau ini daunnya bukan daun ini ya? Daun apa namanya? Itu daun pepaya. Daun pepaya. Oh berarti bisa semua jenis daun ya? Ya,
Apa ada syarat daun gitu? Kalau daun tua itu berguguran bisa nggak tuh? Kalau daun yang tua tuh agak kurang kali ya. Kurang. Zat hijaunya tuh kurang keluar. Oh, berarti kalian butuh pigmen daunnya ya? Iya, gitu. Harus Oke. pemilihan daunnya harus ini banget. Iya. Ini yang diponing kan, pukul-pukul ya. Iya. Siap. Ini kreatif banget ya. Ada tanaman hidroponik, daun yang gugur dibuat teh, yang belum gugur di ekoprint. Ini buat motivasi pemirsa juga nih Pak Riza, kalau ada barang-barang yang sekiranya masih bisa dimanfaatkan, bisa dikreasikan gitu. Jangan kalah nih sama kelas 6. Ya. Nah, ini tadi kan kita dapat informasi ya dari Kinan ya. Ada kelompoknya tuh diskusinya enak. Emang bagaimana sih Pak? Ada trik khusus nggak Pak agar anak-anak bisa menjaga ikatannya supaya katakanlah pada saat diskusi itu bisa lebih maksimal gitu. Gimana Pak? Ya, jadi memang selain atmosfer yang kita bentuk di kelas ya, agar tetap saling solid untuk bisa mengerjakan project community service ini, juga di awal waktu mereka ada yang namanya kontrak perjanjian antar setiap kelompok. Kontrak. Ya. Jadi mereka sendiri yang mendiskusikan di kelompoknya. Apa salah satu bunyinya lah kira-kira. Oh, kontrak. Salah satu bunyinya apa? Kalau di tim Yasmina kontraknya apa tuh kira-kira? Apa ya? Pokoknya kalau misalnya yang bercanda dan main-main di tugasnya, nanti konsekuensinya tuh harus mengisi jurnal pembimbing. Itu konsekuensinya gurunya yang berikan atau teman-teman kelompok? Teman-teman, Oh. kita berdiskusi langsung gimana Teman-teman nih? kelompok ya? Iya. Siap. Kalau Ara deh di kelompoknya gimana? Ya, Penasaran Pak Rija. di kelompok saya itu ya misalnya ada yang main-main bercanda-canda gitu, bakal dikasih 3 kali peringatan. Kalau udah sampai 3 bakal diberitahu ke guru pembimbing. Wow. SP. Kayaknya ketiga kali. Pak Rija pikir udah 3 kembali ke 1. Kalau kita nih terakhir kita nih gimana kita? Di kontrak belajar saya ada bunyi yang jika tidak fokus atau bermain-main dalam diskusi atau dalam pembuatan itu dilaporkan ke guru pembimbingnya dan diberikan tugas lebih. Mantap. Dan uniknya setelah itu jadi semua, mereka tanda tangan, terus dikasih tuh ke guru pembimbingnya. Oke. Pak, ini kontrak kerja kami, Pak. Bapak tanda tangan di sini. Jadi inisiatif dari mereka sendiri. Iya, betul. Saya tinggal lihat aja. Yakin kamu yang ini? Iya Pak, kami yakin dengan oke, iya. Kayak gitu. Ada kontraknya juga. Menarik. Gak terasa ya. Iya. 30 menitan. Oke, sebagai penutup cerita baik hari ini, Ditutup sama gimana nih? Apa tuh Pak? mungkin ada beberapa pesan dari Pak Guru, Pak Ahmad, dan teman-teman nih untuk teman-teman yang di rumah terkait bagaimana melakukan sesuatu itu ya dengan sungguh-sungguh lah gitu maksudnya. Gimana Pak Ahmad, silakan. Ya, ini merupakan proses kita belajar, proses kita mengembangkan diri, bukan hanya anak-anaknya yang dalam proses pembelajaran, pun kami sebagai guru juga proses belajar juga kepemimpinan, karakter kepemimpinan dan kebersahajaan memang sedang kita kembangkan di kelas 6, dan alhamdulillah anak-anak di kelas 6 ini support dengan keadaan, dan itu merupakan bagian dari kerjasama kita semua. Seperti itu. Kolaborasi. Oke, kalau Ara dulu deh. Bagaimana pesan-pesannya untuk teman-teman di rumah? Teman-teman di rumah. Untuk saya pesan-pesannya belum ada. Belum ada. Bisa aja kalau beli teher. Ada? Belum ada. Belum ada.
Oke. Kalau Yasmina? Semangat terus kerjain proyeknya. Wah, semangat. kerjakan proyeknya. Deadline menunggu. Kinan. Semangat aja sih. Jadi kalian puas dengan hasil yang didapat? Iya, Pak. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Oke Bu, ini penutup segmen kelas 6 ini. Sepertinya ada penampilan dari kelas 6 nih. Ada nggak? Ada. Mau ngapain? Kita lihat dulu nih apa? Mau ngapain? Mau ngapain? Nyanyi atau bagaimana? Nyanyi. Siapa yang mau nyanyi? Nah. Bukan kita. Oh. Bukan kita. Kita mau paduan suara. Oke. Boleh dipanggil nggak? Saya ini boleh silakan. Siapa? Yasmin. Yasmin, oke, tepuk tangan buat Yasmin. Wah. I close my eyes and I can see the world that's waiting for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. 'Cause every night I met the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. The special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see, to the world I close my eyes to see. I close my eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could
For the world we're gonna make. For the world we're gonna make.